Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertemuan pertama kita di kelas 10, yaitu berkaitan dengan materi apa dan mengapa informatika ya. Di sini kita akan belajar bersama-sama apa itu informatika dan mengapa informatika itu penting untuk kita pelajari saat ini. Nah, kita fokus ke sini dulu teman-teman. Apa itu informatika dan apa saja yang berkaitan dengan informatika. Nah, informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Jadi kalau misalkan persepsi kita selama ini atau sudut pandang kita selama ini berkaitan dengan informatika itu harus depan komputer, harus depan laptop, harus membuat aplikasi atau lain semacamnya. Justru informatika di sini yaitu lebih luas lagi cakupannya teman-teman. Bukan hanya soal membuat aplikasi, bukan hanya menggunakan komputer, bukan hanya menggunakan laptop, bagaimana memperbaiki aplikasi, memperbaiki komputer. Nah, tapi lebih dari itu. Pada dasarnya informatika bidang ilmu yang berkaitan dengan studi perancangan dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Nah, pada pengertian yang lebih sederhana, informatika juga bisa kita artikan adalah bagaimana kita bisa memecahkan satu masalah. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah melakukan atau sudah mengaplikasikan berkaitan dengan informatika. Karena pada dasarnya pengertian informatika paling sederhananya adalah untuk memecahkan satu masalah. Nah, tadi di sini kita dibahas yaitu sistem komputasi. Nah, apa itu sistem komputasi? Nah, di sini komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Jadi apa hubungannya informatika dengan sistem komputasi? Kalau di informatika kita belajar bagaimana cara memecahkan satu masalah. Nah, sedangkan di sistem komputasi kita belajar penggunaan matematika untuk memecahkan masalah ini. Karena dengan menggunakan matematika dalam memecahkan satu masalah, akhirnya kita bisa menemukan cara paling cepat. Nah, ketika kita sudah menemukan cara paling cepat untuk memecahkan masalah dan bagaimana cara memecahkan masalah ini bisa dilakukan berulang kali dan bermanfaat bagi semua orang, makanya kita butuh yang namanya penggunaan komputer. Akhirnya, proses memecahkan masalah ini bisa digunakan oleh banyak orang untuk mempermudah pekerjaan mereka sehari-hari. Makanya kita butuh yang namanya komputer. Dari suatu proses pemecahan masalah ini jadilah sebuah aplikasi. Nah, itu dipelajari informatika dan sistem komputasi. Nah, apa manfaatnya bagi siswa? Nah, ketika siswa atau teman-teman belajar informatika akan mendalami bagaimana satu sistem komputasional berfungsi baik yang mendukung komputer maupun tidak. Ini manfaatnya bagi teman-teman. Nah, setidaknya ada dua hal alasan kuat kenapa kita harus belajar informatika. Yang pertama, era saat ini kita sudah memasuki yang namanya industri 4.0. Nah, dalam industri 4.0 ini banyak hal yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Nah, atau dalam kondisi yang paling ekstrim saat ini, akhirnya ketika kita memasuki industri 4.0, banyak pekerjaan yang sudah digantikan oleh komputer dan internet dengan bantuan robot. Nah, ini kalau misalkan kita tidak menguasai yang namanya informatika, tidak akan mampu dalam melawan era industri 4.0 ini. Yang kedua, selain kondisi era industri 4.0 ini, ada kondisi yaitu masyarakat 5.0.
Nah, masyarakat 5.0 yaitu masyarakat yang hidup di dua alam sekaligus dalam satu waktu. Alam apa saja? Yaitu alam fisik, alam nyata, dan alam digital. Akhirnya banyak kegiatan yang dilakukan melalui perangkat komputer dan internet. Tidak hanya dalam waktu yang berbeda, bahkan dalam satu waktu. Contohnya ketika kita pembelajaran di kelas, secara alam fisiknya guru hadir di kelas. Tetapi secara digitalnya banyak guru yang memberikan modul pembelajaran, proses pembelajaran dengan bantuan yang namanya teknologi. Nah, itulah masyarakat 5.0 karena bisa hidup di dunia alam secara bersama-sama bahkan dalam satu waktu. Atau contoh yang lain ketika kalian teman-teman nongkrong, makan bareng bersama teman-teman, secara dunia fisiknya kalian berada di satu tempat, tetapi secara digitalnya tanpa kita sadari kita melakukan proses foto-foto, kemudian scroll sosial media, diupload ke sosial media dan lain semacamnya. Itu dalam satu waktu kita sudah melakukan hidup di dua alam secara bersamaan, yaitu alam fisik dan alam digital. Nah, terus sekarang kesempatannya ketika kalian belajar informatika, apa kesempatannya? Hampir semua bidang informatika menggunakan perangkat komputer dalam internet dalam memudahkan proses bisnis yang mereka lakukan. Nah, harapannya ketika kalian belajar informatika di kelas 10 ini khususnya, pelajar atau kalian tidak hanya mampu mempergunakan teknologi komputer, tetapi juga memahami strategi. Nah, ini yang paling penting, memahami strategi pemecahan persoalan dan teknologi komputasi tepat guna yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam menyelesaikan persoalan. Yang harus kita garis bawahi adalah menyelesaikan persoalan. Jadi ketika kalian sudah mempelajari konsep-konsep yang ada di informatika, minimal-minimalnya kalian bisa memecahkan masalah hidup kalian dengan bantuan konsep-konsep yang tadi sudah teman-teman pelajari di bidang informatika. Nah, ini adalah alasan apa dan mengapa informatika itu penting untuk dipelajari, khususnya di kelas 10 ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang berkaitan, yang muncul nilai-nilai inilah yang harapannya muncul ketika kalian mempelajari informatika di kelas 10. Beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, baik di dunia nyata maupun di dunia yang kita cintai, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Inilah nilai-nilai profil Pancasila yang harapannya muncul ketika teman-teman belajar berkaitan dengan informatika di kelas 10. Nah, nanti setelah setiap pertemuan kita akan buat jurnal pembelajaran seperti ini biar teman-teman lebih memahami apa yang sudah teman-teman pelajari di setiap pertemuan. Nah, nanti di bagian refleksiku ini teman-teman menuliskan kekurangan apa saja yang perlu diperbaiki pada bagian materi yang akan dibahas tersebut gitu ya. Nah, nanti ini teman-teman bisa di-post dulu videonya untuk membuat buku jurnal pembelajaran seperti ini. Baik teman-teman, itu dulu video pembelajaran kita materi informatika kelas 10 ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Jika ada pertanyaan bisa cantumkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.